Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama yang ditandai dengan sebatang lilin ungu ini memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai lilin Nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent juga bagimu. Minggu Advent pertama ini mengajak kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 590 ayat 1 Advent. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gerejawi yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 591 ayat 1, Boru Sion. Jerusalem.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 42 ayat 1, Hamu Sude Naung Tinoruan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Tuhan menghendaki agar kami tetap hidup dalam kekudusan sampai hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Namun dunia dan segala kemilaunya terkadang lebih kuat mempengaruhi kami untuk mengabaikan jati diri kami sebagai anak-anak terang. Ya Tuhan, tolonglah kami agar setia dalam kasih dan kekudusan hingga hari kedatangan Tuhan kelak. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 39 ayat 6, Behama Panjalokku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat 3, Paruakma Harbangani. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku ND nomor 41 ayat 1 Parripenitu Hata, sekaligus kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu Advent pertama pada saat ini. Dari surat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk ke Minggu Advent. Memahami Advent tidak dapat dipisahkan dari dimensi eskatologis akan datangnya Kristus kedua kalinya atau parusia. Advent yang adalah penyambutan kelahiran Yesus Kristus atau Natal sesungguhnya harus dipahami sebagai kedatangan Yesus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Memahami itu tentu akan membuat nuansa Advent bukan hanya semata mempersiapkan selebrasi Natal dengan segala pernak-perniknya, melainkan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak akan pernah kita tahu kapan itu akan datang. Sehingga saudaraku, esensi Advent adalah tentang sikap hidup, bukan tentang menghitung hari. Sikap hidup tidak akan mempengaruhi pandangan kita mengenai kapan waktunya akan tiba. Namun sikap hidup adalah sebuah kesiapan untuk menyatakan kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun, saya telah siap menyambut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mengacu kepada topik Minggu Advent pertama saat ini,
menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan, manomu haroroni Tuhan di bagasan habadiaon. Rasul Paulus menyerukan kepada jemaat di Tesalonika agar sering berdoa dengan mengingat kedatangan Kristus, tidak mau jatuh ke dalam dosa atau kesuaman ketika Tuhan datang. Paulus juga menyerukan agar orang Kristen kudus dan tak bercacat. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan memisahkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, kekudusan yang dimaksud bukan tentang sekadar mengatur cara berjalan, mengatur cara berpakaian, mengatur cara berbicara, atau mengatur gaya yang hanya sekadar menunduk-nunduk. Namun, kekudusan yang dimaksud adalah menginginkan yang benar dan bukan membenarkan yang diinginkan. Maka kekudusan dalam Advent ini sesungguhnya adalah menyangkut relasi dengan Tuhan serta relasi dengan sesama. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan di ayat 9 sampai 11, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Saudaraku, sesungguhnya ini merupakan cara beradvent yang diharapkan Tuhan dari kita, yakni menjalin relasi yang intim dengannya hingga Maranatha, hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, misteri kehidupan akan selalu membuat kita seolah terganggu penantian kita oleh keraguan akan hidup kita sendiri. Keraguan itu sering membuat manusia menjadi gegabah atau bahkan terburu-buru mengambil sikap. Sikap yang terburu-buru dan gegabah itu bisa saja membuat hidup kita semakin tidak tenang, saudara. Maka seharusnya misteri kehidupan dihadapi dengan mempersiapkan diri dalam pengharapan. Pengharapan yang tumbuh di dalam doa. Doa yang selalu menguatkan dan menopang bahwa dalam keraguanlah kita bisa memandang kepastian dari Tuhan. Sebab doa adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan sekadar alat untuk mengubah kondisi. Maka saudaraku, sepatutnya doa adalah ekspresi semangat baru dalam menanti dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan ini adalah kekuatan bagi kita bahwa janji Allah itu adalah amin dan pasti bagi hidup kita. Saudaraku, yang kedua, kekudusan dalam beradvent adalah membangun relasi yang mengasihi kepada sesama. Firman Tuhan di ayat 12-13 mengatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, tanda seseorang semakin beradab ditentukan dari seberapa besar seseorang itu mampu mengasihi dan memperjuangkan damai sejahtera. Sebab itulah kebahagiaan sejati. Seluruh rencana dan perjalanan hidup manusia adalah menggapai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati sesungguhnya adalah kedamaian yang nyata dalam hidup, baik lahir dan batin kita, yang lahir dari kasih yang penuh ketulusan kepada sesama. Untuk apa memiliki uang banyak kalau hidup penuh kebencian dan tidak damai? Untuk apa memiliki kuasa yang besar jika hidup tidak memiliki cinta dan kedamaian? Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa sesungguhnya kebahagiaan sejati dapat digapai dengan membangun hidup yang mengasihi dalam kedamaian bagi sesama. Kasih dan kedamaian yang akan membuat kita bahagia dan penuh semangat dalam pengharapan hingga kedatangannya kelak. Maka saudaraku, beradvent adalah membangun relasi yang saling peduli dan saling menopang. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, tidak ada satupun di antara kita yang hilang dan terhukum. Namun kita menjadi bagian dari semua orang kudusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beradvent 1. Rayakanlah Advent dengan menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami mensyukuri ketika saat ini kami memasuki masa Advent, penantian
akan kedatangan Tuhan. Tuhan kami Bapa di surga, kami percaya dalam penantian kami hidup di dalam kekudusan. Kekudusan yang dibangun dengan relasi yang intim dengan Engkau. Dan kekudusan yang dibangun dengan relasi yang mengasihi dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya ini menjadi cara kami, sebagaimana Tuhan kehendaki untuk menantikan Kristus kedua kali. Dan ketika itu terjadi, kami menjadi bagian dari orang-orang kudus-Mu. Berkati seluruh kami Tuhan yang bersehati untuk merayakan Advent pada saat ini. Seluruh yang ada di rumah masing-masing, yang ada di tempat masing-masing dalam layanan online ini. Tuhan kami Bapa di surga, kami percaya dalam penantian Advent ini, kekudusan hidup menjadi pengharapan bagi kami untuk menapaki masa depan cerah, bahwa semua akan berjalan dengan baik hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan, dalam segala bentuk kehidupan apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami tetap hidup dalam kekudusan itu, menantikan Tuhan yang menghantarkan kami ke dalam kemenangan sejati, dalam kehidupan kelak di Maranatha, ketika Tuhan menghakimi orang hidup dan yang mati, dan kami hidup dalam keselamatan itu. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 593 ayat 1, Nahinirim Naselaon, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Syukur kepada Tuhan yang mengingatkan kita akan kedatangan Kristus. Marilah kita menyambut kedatangan Tuhan, berserah padanya, agar Tuhan menjadikan kita bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, dimampukan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Kau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Kau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hambamu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkanlah setiap hari jumlah orang yang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.